Saudara-saudara, mari kita lanjutkan pertemuan kita dengan saya kemarin ikut peluncuran buku Merawat Kehidupan. Ya, ini ya. 100 tahun Rumah Sakit Husada Yang Seng I, ya. Ini pendirinya itu, ya. Nah, yang menarik adalah apa? 100 tahun itu. Satu jumlah angka yang membuat di dalam bahasa Mandarin itu senian sumu painian suren. 10 tahun kalau mau dapat kayu yang bagus, nanam 10 tahun. Tapi 100 tahun untuk mendapatkan manusia yang bagus itu. SDM. Dan Yang Seng I Rumah Sakit Husada ini sudah membuktikan melewati 100 tahun. Dan tidak merosot tapi terus kelihatan berkembang, ya. Nah, ini penting, ya. Dan dalam pertemuan itu saya mendapat kesempatan mendengarkan ceramah pandangan editornya sama panelisnya itu. Yang menarik, ada hal-hal yang saya catat begini, bahwa ternyata Yang Seng I itu tumbuh karena kesadaran orang-orang Tionghoa yang ada di Indonesia ini. Jadi oleh Belanda itu masalah kesehatan orang pribumi ini, penduduk asli, ya, itu diserahkan aja pada orang keturunan Tionghoa. Lu yang urus dah, gua mau terima bersih aja dari ngambil rempah-rempah, ya kan? Nah, pendiri Yang Seng I itu melihat ini bagaimana ini orang mandi di pinggir kali atau apa yang sama di sini, orang yang lagi kena muntaber atau sakit, di sini orang yang dipakai sikat gigi, ya, mandi itu. Jadi wah, ini nggak bisa didiamkan begitu saja tuh. Nah, oleh dokter-dokter yang mempunyai rasa kemanusiaan besar, ya, dan nasionalisme besar, itu respon dengan kita dirikan aja rumah sakit, dan lalu dikumpulkan filantropis, kan. Dan filantropis itu lalu didirikan rumah sakit yang sederhana dulu, terus berkembang, ya. Itu tentang Yang Seng I-nya, rumah sakitnya. Nah, saya juga mendapatkan masukan dari yang menarik juga dari Pak Didi Kwartanada tuh, penulis daripada BPK juga, kan? Saya membuat melongo itu karena ternyata itu dari dulu orang-orang Tionghoa yang memberikan kontribusi pada pendidikan, ke sosial, ya, lalu kesehatan, itu banyak itu. Dan mereka ada yang totok, orang bilang singkek, ada yang sudah campur di sini, encim-encim segala. Jadi bukan hanya laki aja. Jadi banyak itu. Sehingga saya teringat sama salah satu di podcast yang ada yang mengatakan begini, kalau you lihat surga, coba inspeksi di sana, kebanyakan isinya orang keturunan Jawa. Dasarnya apa? Dia mengatakan begini, ada ayat yang mengatakan sebaik-baiknya orang adalah yang hidupnya bermanfaat bagi orang lain. Seperti batu koral berserakan di jalan itu belum beragama itu.
Karena belum berguna kan. Jika dan hanya jika dia bersatu dengan semen, dengan air, dengan kerikil, dengan apa segala macam, pasir, dia baru orang beragama. Nah, ini kan rahmatan lil alamin kan. Nah kalau melihat apa mereka yang sudah dikumpulkan di dalam buku ini, ya banyak semua yang sudah dikerjakan. Dan mereka sering diam-diam aja. Ya, dan low profile, bukan apa-apa. Kalau diminta, Pak, bagaimana kalau saya ini? Janganlah, yang lainnya juga lakukan itu, sama aja. Jadi saya nggak mau kelihatan lah. Nah, oleh Pak Asfi Warman, salah satu panelis ya Mas, ini nggak bisa terus begini. Lalu generasi keturunan Tionghoa mendatang ini tidak tahu bahwa pendulunya itu menjadi perintis ikut mendirikan negara Republik Indonesia. Coba bandingkan Yang Seng-i itu didirikan 100 tahun yang lalu. Ya. Sedangkan Indonesia, NKRI itu berdiri 1945 sampai sekarang. Masih lagi nanti menunggu 2045 baru masuk ke tahun emas kan. Jadi yang Seng-i tahun emasnya itu udah jalan duluan. Nah karena perubahan kondisi macam-macam, lalu namanya semua dulu harus dirubah kan. Ya, lalu dirubah menjadi Husada. Nah banyak lalu usada jadi orang bikin latah, bikin rumah sakit dan pakai nama Husada toh. Nah, lalu timbul usul bahwa kenapa tidak disebut Husada, di situ Dokter Kwa yang mendirikan toh. Ya. Tidak kepanjangan dong, yang Seng-i atau apa itu nama saya bingung lagi. Yang mendirikan ini, ya toh, yang katanya itu mati bukan karena kecelakaan atau sakit, tapi karena kelelahan itu membantu menjalankan ini semua. Ya. Dan ini bisa menjadi merupakan momentum untuk menunjukkan apa sebenarnya NKRI dan siapa saja yang mendirikan itu, ya, yang sudah berpartisipasi, ya, oke. Nah, Pak Didi Kwartanada memberikan info yang menarik. Ternyata Jenderal DI Panjaitan itu juga istrinya menulis entah di majalah apa itu, mungkin apa dia sebutnya, ya seperti tulisan ringan-ringan gitu, bahwa dia menjelaskan bahwa suaminya itu DI Panjaitan itu jenderal itu pada waktu perang revolusi itu dibantu oleh suami istri yang singkek itu, ya, dengan senjata-senjata yang diselundupkan melalui Singapura, ya, dan sampai 3 hari dia harus mendekam sembunyi kan, karena mau diciduk ya. Nah, ini menurut saya penting itu, karena itu saya saya pikir ini hanya tentang teknis rumah sakit, tentang banyak sudah menyembuhkan berapa orang apa sih, ternyata ini suatu idealisme bahwa memang di mana bumi berpijak disitulah langit dijunjung itu. Cien berhenti, ya, itu dijunjung itu, ya. Jadi orang-orang keturunan Tionghoa itu sudah melakukan hal ini 100, buktinya 100 tahun dari Yang Seng-i ini, ya. Oke, kita akhirin dulu. Nanti saya mau lanjutkan banyak ini. Saya oleh-oleh saya dari mengikuti acara itu, ya. Sampai jumpa lagi.